Seperti biasanya saya minta tolong ketua kelas untuk hormat bendera, dilanjutkan dengan berdoa, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan. Silakan ambil tempat. Seluruhnya siap, gerak. Pada Sang Merah Putih, hormat, gerak, tegak, gerak. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Garuda Pancasila dalam hitungan 3, 2, 1. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Selesai. Oke, silakan ambil tempat, dipersilakan untuk duduk kembali ketua kelas. Semuanya, istirahat tempat, gerak. Siap, terima kasih. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Ada yang kurang sehat? Bahagia semuanya? Siap, bahagia. Tidak ada yang patah hati? Siap, tidak. Bagus sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Oke, kita lanjutkan hari ini. Ibu ingin melihat kesepakatan kelas kita masih berlangsung dengan baik atau tidak, atau memang dilanggar
atau sengaja dilanggar peraturan kesepakatan kelasnya. Kesepakatan kelas yang pertama, sudah rapikah pakaian Anda semuanya? Silakan dirapikan. Yang belum rapi, bajunya tolong dibetulkan, atributnya tolong dibetulkan, hasdu, ikat pinggang, jilbabnya. Oke, terima kasih. Kesepakatan yang kedua, dari mulai masuk Ibu melihat kalian sudah melakukan kesepakatan yang kedua, yaitu kelas kita bersih. Anda menempatkan semuanya dengan baik, tidak ada sampah. Good untuk kelas 10-11. Kesepakatan yang ketiga, sudahkah kalian sadar kesepakatan ini dilakukan dengan tanggung jawab, yaitu menempatkan HP pada tempatnya? Sudah atau belum? Siap. Semua atau ada yang tertinggal? Siap semua. Semua. Kenapa Wicaksono? Oke, ambil dan tempatkan di tempatnya. Oke, silakan yang belum. Ya, silakan. Di kesepakatan yang ketiga ini harus dilakukan dengan penuh kesadaran. Ya, terima kasih sudah mau mengakui bahwa ada sesuatu kesepakatan yang lupa. Oke? Kesepakatan terakhir ini yang Ibu tuntut kalian supaya pembelajaran hari ini bermanfaat, yaitu kalian fokus dengan pembelajaran. Jadi tidak guyon sendiri, jadi fokus. Nah, jika kesepakatan ini sudah kamu lakukan, insya Allah percayalah bahwa pengetahuan hari ini pasti bermanfaat. Siap untuk melakukan pembelajaran hari ini? Siap. Fokus? Siap. Fokus. Terima kasih, Anda sudah sepakat dengan kesadaran bahwa kalian melakukan pembelajaran dengan fokus. Sudah sehat, sudah happy, sudah rapi, sudah bersih, alat komunikasi ditempatkan dengan baik, maka niscaya kalian akan fokus sampai akhir nanti. Apakah HP ini nanti bisa diambil? Tentu pada saat kalian membutuhkan, Ibu akan mempersilahkan kalian untuk mengambil HP sebagai media pembelajaran. Ya. Saya minta tolong sekretaris untuk menginformasikan hari ini karena ada beberapa kursi yang kosong ini. Kelihatannya ada yang tidak hadir. Bagaimana sekretaris, apa benar informasi ini ada yang hadir? Siap, benar. Oke, coba katakan dengan lantang siapa hari ini yang tidak hadir. Syekh Ahmad Aziz Abdullah, Ya, Syekh Ahmad Fatir Al-Bukhari, Syekh Ya. Fitrian Akbar Firdaus, ya, Syekh Muhammad Imam Masduki, oke. Syekh Muhammad Rizki Ihsan, Muhammad Imam Masduki, Rizki Ihsan, Syekh Satrio Rahman. Satrio. Ya, saya melihat ada beberapa surat di sini. Mungkin beberapa anak ini tidak ikut karena ditugaskan sekolah ya, untuk mengikuti kegiatan. Tetapi ada Fatir ini, Fatir tidak termasuk tugas keluar untuk ditugaskan sekolah. Kira-kira Fatir di mana ya? Syekh Sakit. Sakit. Oke, Fatir sakit. Oke. Terima kasih informasinya Naila. Kita doakan supaya Fatir lekas sembuh, sehat, berkumpul kembali. Silakan duduk, Naila. Terima kasih. Oke.
Terima kasih. Nah, kita sudah mulai masuk kepada kegiatan ini, kegiatan pembelajaran. Ayo dilihat dulu, enggak perlu tegang, kan kita tidak sedang perang ya. Ini kelas pembinaan ya. Siap. Siap perang kelihatannya ini. Siap. Siap perang. Siap. Wah, nggak usah tegang, oke? Jadi Ibu hari ini akan menginformasikan apa saja sih kegiatan hari ini. Permisi, Ibu angkat telepon sebentar ya. Ada telepon soalnya. Siap. Oke, maaf ada gangguan sedikit. Oke, kita lihat sambil Ibu mempersiapkan materi, coba diliterasi dulu bukunya. Sambil mempersiapkan. Oke anak-anakku, hari ini Ibu membahas materi yang sudah Ibu informasikan minggu yang lalu tentang OJK. Nah, jadi Ibu sudah mau informasikan bahwa kalian hari ini mendapatkan pengetahuan tentang OJK atau materi tentang OJK. Tetapi Ibu ingin tahu apakah materi minggu lalu masih ingat? Coba Ibu ingin bertanya dengan menyajikan informasi ini. Nah, ini namanya informasi pemantik. Nah, sebelum bertanya tentang kegiatan minggu lalu, Ibu ingin membawa kalian tentang pelajaran hari ini. Kira-kira sudah ada yang tahu belum tentang OJK? OJK itu apa? OJK itu seperti apa kira-kira? Nah, hal ini yang Ibu mau tanyakan. Pernah nggak kepikiran kenapa kita bisa percaya untuk menabung sebagian uang kita di bank? Kok percaya ya kita nabung di bank? Kira-kira ada nggak yang pernah punya pemikiran seperti ini? Ada nggak? Oh ya, Agung ya ini ya. Ya silakan Gung, kamu punya pikiran? Oh pernah. Apa itu? Awalnya saya tidak percaya karena dari cerita nenek bahwa uang itu harus disimpan sendiri. Tetapi saya sudah mengenal bank, jadi saya menabung di bank dan menguntungkan. Oke, jadi Fatir ini sama punya pemikiran. Mungkin dulu Ibu juga begitu, ragu untuk menabung di bank. Tapi hari ini Fatir membuktikan, oh zaman nih, tidak zaman kalau nabung itu di dalam kantong, di bawah bantal, di bawah baju. Oke. Kemudian yang kedua, kira-kira, nah, bagaimana jika suatu saat terjadi pencurian atau penipuan dari pihak bank? Lalu, apakah uang kita hilang? Nah, kira-kira ada yang punya pemikiran takut dicuri ndak? Siapa kira-kira yang punya hal ini? Wah, uang di rekeningku hilang. Siapa ya? Oh, Naila. Naila,
silakan Naila. Apa itu yang kamu ragukan? Tidak Bu, uang kita tidak akan hilang. Uang kita dijamin aman, asalkan keamanannya, identitasnya resmi, seperti PIN, KTP, dan KK, dan lain-lain. Oke, jadi tetap aman, katanya Naila ya. Kalau identitas yang penting tidak diberikan kepada orang lain. Wah, bagus sekali sudah sampai di sini pengetahuan kalian tentang dunia bank. Selanjutnya saya juga ingin memperlihatkan apakah kita harus menanggung rugi kalau ada sesuatu masalah pencurian di bank itu terjadi. Kira kita nanggung rugi enggak ya? Oh, Wicaksono, silakan Wicaksono. Nanggung rugi enggak Wicaksono? Tidak Bu, karena uang kita sudah dijamin keamanannya oleh pihak bank. Dijamin keamanannya oleh pihak bank. Jadi tidak perlu ragu-ragu lagi. Baik sekali. Kemudian kita menuju slide berikutnya. Apakah OJK sama dengan kepolisian? Siapa ini? Dari gambar ini. Oh, banyak yang tahu. Rahman. Ya, silakan Rahman. Sama enggak Rahman ini? Tidak sama Bu, karena kepolisian hanya bertugas untuk menjaga keamanan masyarakat. Kalau OJK saya belum tahu Bu. Oh, belum paham tentang OJK. Tidak apa-apa, karena memang hari ini kita membahas OJK. Bagus sekali bahwa OJK dan kepolisian itu tidak sama. Nih seragamnya jelas tidak sama, tapi dibuktikan juga tugasnya tidak sama. Bagus sekali, tepuk tangan untuk 10-10. Ini nah, anak-anak, pada saat nanti kita belajar, Ibu akan mengukur aspek kognitif. Aspek kognitif itu apa? Aspek pengetahuan kalian, pengetahuan tentang OJK, kemudian aspek keterampilan. Jadi psikomotor itu adalah aspek keterampilan. Jadi nanti pada saat diskusi atau materi saya sampaikan, Ibu akan mengukur aspek keterampilan. Persiapan pembelajaran. Nah, ini Anda Ibu beri waktu nanti untuk membuka buku. Di situ ada materi tentang OJK. Nah, apa kamu tahu tentang lembaga ini yang kita persiapkan hari ini? Silakan coba dibuka bukunya tentang hal ini. Ya, kita masuk. Ada ya materi OJK di buku kalian? Siap. Ya, waktu ini bukunya lekuk-lekuk, ini berarti tadi malam dibaca ya, di literasi atau belajar atau dibaca ini? Siap. Hebat sekali. Jadi nggak ada yang bukunya licin seperti disetrika karena diajak tidur dan dibaca. Oke, anak pembinaan kalau membaca jangan tidur ya. Nah, sikap duduk yang baik. Ya, kita masuk materi apersepsi. Nah, apersepsi ini Ibu ingin mengetahui pembelajaran sepekan yang lalu. Ya, apa saja? Ada 5 ini. Nah, kita bahas secara cepat. Ingat saja, buat saya sudah bagus karena Anda berarti sudah mengapersepsi pembelajaran minggu lalu. Oke, kita kemarin membicarakan tentang bank. Apa bank itu ya? Siapa yang masih ingat tentang bank? Oh, keren. Javier ini ingin membahas tentang bank. Apa ya Javier?
Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan dana dari masyarakat baik dalam bentuk tabungan, deposito maupun giro. Oke, jadi bank itu tugasnya adalah menghimpun dana dari masyarakat. Dihimpun saja, tidak disalurkan berupa kredit, itu namanya bank. Yang kedua, jenis bank. Ada yang ingat jenis bank? Saya. Siapa ya? Oh, Isa, silakan Isa. Jenis bank sesuai Dilihat dari fungsinya. Ada berapa Isa? Ada 3. 1. Bank umum, Bank. bank sentral, Ya. bank kredit rakyat. Oke, ada 3. Yang berikutnya selain dari fungsinya ada juga loh Bang. Dilihat dari apa ya? Siapa yang tahu? Saya. Oke, Irawan. Irawan, dilihat dari apa? Kalau tadi fungsi, sekarang Irawan melihatnya dari sudut apa? Kepemilikan modal, Bu. Kepemilikan modal ada berapa Irawan? Ada 5, Bu. 1. Bank pemerintah, 2. bank swasta, Yang ketiga, bank koperasi, 4. bank asing, Dan yang terakhir, bank campuran, Bu. bank campuran. Good. Kita masuk daya ingat kita ke materi berikutnya. Nah, asuransi. Seringkali ada asuransi. Ayo melo asuransi. Ayo ikut asuransi. Siapa tahu asuransi itu apa? Ayo, siapa yang ingat? Oh, Agam ya itu ya. Oke. Agam apa asuransi? Asuransi merupakan perjanjian dua belah pihak antara perusahaan asuransi dan nasabah. Oke, jadi kalau ikut asuransi itu ada dua belah pihak, yang memiliki asuransi dan yang ikut asuransi. Yang ikut ini dinamakan nasabah. Bagus daya ingatnya. Contoh asuransi sekarang. Siapa yang ingat contoh asuransi? Saya. Siapa ya? Oh, Rizky Dimas. Contoh asuransi apa Rizky? Jenis asuransi ada 4, yaitu 1. Asuransi kesehatan, contoh BPJS. Oke. 2. Asuransi jiwa, kejiwaan. Ya. Yang ketiga asuransi pendidikan. Oke. Yang keempat asuransi umum, contoh seperti asuransi kendaraan bermotor, mobil dan lain-lain. Oke. Bagus sekali suaranya, mantap kepolisian ini ya. Oke, jadi benar ada asuransi kesehatan. Kalian ikut semua BPJS. Ada asuransi jiwa. Kalau meninggal dapat asuransi. Ada asuransi pendidikan. Jadi orang tua kalian ini memberikan asuransi. Oh, siap-siap dana kedepannya nanti kuliah untuk masuk Akpol, untuk masuk TNI Polri. Wah, disiapkan semua kedinasan. Kemudian asuransi umum, bagus sekali. Kemudian yang berikutnya lembaga pembiayaan. Nah, ini malah umum, semua pernah melihat lembaga pembiayaan. Siapa yang ingat lembaga pembiayaan? Saya. Goni. Oke, Goni, silakan Goni. Lembaga yang melaksanakan kegiatan menyediakan barang atau dana, yaitu perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, dan perusahaan pembiayaan instruktur. Oke, lembaga pembiayaan ya, jadi memberikan dana atau barang. Ya, ternyata hebat sekarang. Yang terakhir contoh lembaga pembiayaan. Siapa ini? Bagus. Apa Bagus contoh lembaga pembiayaan? BFI, Adira, Auto Mandiri, Fifth Group. Oh, Fifth Group, Auto Mandiri, Adira. Oke, tepuk tangan untuk mantap, sedikit tegak tapi daya ingatnya luar biasa. Oke, pembinaan oke kelasnya ya. Kita lanjutkan. Setelah mengerti ini, ada yang ngantuk, lemes, ingin memotivasi kalian anak-anak pembinaan.
Pandu tidak lemes ya Pandu? Sudah. Oh tidak. Tidurnya cukup Pandu? Sudah cukup. Oh cukup. Ya saya ingin memotivasi beberapa ini yang sepertinya casnya agak lemot, ini perlu dimotivasi. Saya minta tolong satu orang untuk membaca, menyemangati temannya dengan pelan tapi keras. Ya, kuates atau motivasi. Silakan. Saya. Ini Wahyu. Ya, silakan Wahyu untuk membacanya. Tantangan dan masalah merupakan bahan kesuksesan. Sebuah permasalahan tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga, seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan. Ya. Wih, suaranya mantap sekali. Siapa yang ingin jadi permata ini? Tidak mau jadi permata? Oh mau. Jadi kalau mau jadi permata itu harus digesek atau tidak? Harus mau melewati tantangan atau tidak? Harus. Pembinaan politik mau melakukan tantangan? Ya. Ya, saya mau menantang kalian hari ini ya. Siap enggak? Ya. Tantangannya tentu saja tidak fisik ya, karena ini pembelajaran ekonomi. Ya. Kita akan memasuki materi OJK, bukan ojek online, tapi otoritas jasa keuangan. Nah, ini siapa ini? Oh, Velan ini. Aman nggak ya rekeningku? Ya. Nah, materi kita OJK. OJK disebut sebagai lembaga independen. Nah, ditulis sebentar ini supaya kalian paham yang disebut lembaga independen. Nah, lembaga independen. Kata independen ini sering didengar tapi tidak mengerti maksudnya. Apa kira-kira independen? Bahasa yang kalian sering munculkan itu individu. Ada toh orang memiliki sifat individu. Apa sih sifat individu itu? Ya, Mementingkan dirinya sendiri. mementingkan dirinya sendiri, nggak peduli orang lain. Nah, OJK ini punya julukan lembaga yang independen. Apa dia tidak mementingkan orang lain? Bukan, tapi independen di sini bahwa OJK dalam bekerja tidak boleh dipengaruhi oleh lembaga lain. Jadi tidak boleh. Dia harus percaya diri menyelesaikan. Tidak boleh dipengaruhi presiden, tidak boleh dipengaruhi MPR, DPR. Maka karena tidak boleh dimasuki unsur-unsur itu, maka OJK disebut lembaga independen. Tidak mau dicampur adukan dengan perintah-perintah lembaga yang lain. Nah, ini disebut OJK. Nah, apakah anak-anakku di sini ada yang bisa masuk OJK? Bisa. Nanti kita bicarakan. Nah, ini OJK. Kemudian sejarah OJK tadi sudah dibaca ya. Karena kemarin Ibu memberi informasi lewat WhatsApp grup, kalian membaca di rumah. Dibaca? Siap. Wah, siap terus ya. Saya tidak melihat kebohongan di sini. Kelihatannya membaca, tapi kadang juga tidak membaca. Jadi, oke lah, paling tidak ada inisiatif untuk membaca. Nah, otoritas jasa keuangan di sini menjaga, mengawasi, melihat cara kerja masalah-masalah yang dihadapi. Ini ada ada industri keuangan non bank.
Nah, tadi sudah saya tanya bank itu ada berapa. Nah, ini bank-bank ini akan ada kerjasama dengan OJK. Pasar modal juga kerjasama dengan OJK. IKNB juga kerjasama dengan OJK. Oke, supaya Ibu bisa berganti-ganti arah ini, kalian perhatikan juga di slide. Nih, fungsi OJK. Saya minta tolong Dimas Ari untuk membacanya yang keras. OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang berorientasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan. Ya, OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan selain diatur harus terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan sektor jasa keuangan. OJK itu tidak ngawasi kelas 10-11, tapi ngawasi sektor keuangan. Jadi sektor keuangan saja tugasnya. Nah, Anda nanti yang ingin bersekolah di sekolah kedinasan, salah satunya adalah menjadi otoritas jasa keuangan. Nah, ini perannya. Peran ini juga sudah Ibu sampaikan di grup untuk dibaca ya. Nah, kemudian ini OJK. Nah, ini juga sudah Ibu sampaikan tadi di atas nih, diuraikan di sini hampir sama. Jadi ada bank, ada pasar modal, ada IKNB, industri keuangan, bank. Waduh, lancar semuanya. Kemudian, nah, ada di situ kita masuk kepada kegiatan literasi orientasi peserta didik pada masalah. Nah, anak-anak, Ibu menggunakan metode problem based learning. Nah, jadi Anda Ibu bawa kepada sebuah masalah yang sedang viral di Indonesia. Nah, masalah ini Anda analisis dengan beberapa pertanyaan yang Ibu sampaikan. Nah, Ibu tayangkan video, dapat diakses di sini sambil mempersiapkan semuanya. Ada yang bawa laptop ya? Oke, nanti bisa dibuka ya. Masalah-masalah ini nanti diamati bersama, dianalisis bersama, dikerjakan bersama. Ingat, dalam diskusi harus ada gotong royong, kemandirian, kreativitas, kreatif, inovatif. Nah, jadi boleh nggak tidur-tiduran pada saat itu? Tidak boleh. Oke, untuk masuk di sini silakan pindah tempat duduk dalam waktu 3 menit. Oke, untuk diperhatikan, Ibu
Ibu sudah membagi kelompok kalian ini dengan heterogen, ya. Jadi silakan kerjasama yang baik, manfaatkan kerjasama yang baik. Laptopnya boleh dibuka. Silakan untuk dibantu HP juga boleh dibawa untuk melakukan browsing. Boleh diambil HP-nya, silakan. Oke, sudah. Nah, jadi sudah ada materi juga disampaikan di WhatsApp grup kelas ya. Bisa dibuka. Mari kita amati video yang Ibu tayangkan. Bersama-sama kita mengamati video ini. Sisanya pengaduan layanan sektor pasar modal. IKNB mencakup asuransi, lembaga Otoritas Jasa Keuangan OJK menerima 8.300 pengaduan pada 26 Agustus 2022. Pengaduan tersebut didominasi pengaduan asuransi dan pembiayaan. Sebanyak 50% pengaduan berasal dari sektor industri keuangan non-bank, 49,5% pengaduan sektor perbankan, dan sisanya pengaduan layanan sektor pasar modal. IKNB mencakup asuransi, lembaga pembiayaan, dana pensiun, lembaga keuangan mikro hingga fintech atau pinjaman online. Meski banyak pengaduan, data OJK menunjukkan kinerja IKNB relatif baik. Untuk asuransi, penghimpunan premi asuransi jiwa bertambah 13,2 triliun rupiah dan asuransi umum bertambah 8,6 triliun rupiah. Per Juli 2022, piutang pembiayaan tumbuh 7,1% secara tahunan sebesar 385 triliun rupiah. 26 Agustus 2022, OJK telah menerima 199.111 layanan melalui berbagai kanal, termasuk diantaranya adalah 8.771 pengaduan. Dari pengaduan tersebut, sebanyak 50% merupakan pengaduan dari sektor industri keuangan non-bank, 49,5% merupakan pengaduan dari sektor perbankan, dan sisanya merupakan layanan sektor pasar modal dan lain-lain. Jenis pengaduan yang paling banyak adalah tentang restrukturisasi kredit atau pembiayaan, perilaku petugas penagihan, dan layanan informasi keuangan. Oke, itu tadi informasi masalah-masalah viral yang ditangani oleh OJK. Jadi Anda tahu bahwa OJK itu bukan kepolisian, tapi menangani keuangan. Oke, materi ini sudah disampaikan kepada link masing-masing. Lembar LKPD-nya juga sudah Ibu bagikan. Silakan fokus dalam waktu kurang dari 25 menit kalian fokus pada pekerjaan. Dibagi jobnya masing-masing. Ditulis yang penting, dirangkum, diberi kewajiban yang sama. Boleh bertanya jika tidak memahami. Laptopnya bisa dibuka, soalnya di grup bisa dibuka linknya. Linknya bisa dibuka ya, bisa di HP, bisa di laptop. LKPD lembar yang sudah Ibu berikan, lembar kerja juga bisa dibuka di laptop. Kemarin filenya Ibu bagikan di WhatsApp grup.
Sambil Anda membicarakan, Ibu menilai kegiatan kelompok kalian. Tadi yang dinilai ada 2 ya. Kegiatan kognitif, psikomotor, keterampilan. Yang terakhir adalah sikap. Ibu mau melihat sikap kalian dalam diskusi. Sungguh-sungguh atau tidak. Jadi 3 penilaian akan Ibu rangkum hari ini. Waktu masih banyak, dimanfaatkan. Sambil membicarakan, Ibu bacakan, didengar, dipahami. Penilaian sikap, Ibu akan melihat sikap kalian bernalar kritis dalam berkelompok, kreatif, kerja sama, demokratis. Jadi harus menyampaikan pendapat, tidak boleh menang sendiri ya. Kalau berpendapat itu 4 sikap yang dinilai dalam kegiatan diskusi. Kemudian penilaian pengetahuan juga Ibu nilai. Sudah dibagi LKPD-nya juga sudah dibuka. Ada kemudian Zafir dan Naila. Ada Raffi, ada Irfan, Eka, Wahyu, dan Adam. Ada Rizal, ada Pelan, ada Raihan, ada Zafir ya. Saya sering tertukar wajahnya Zafir, seperti kembar ya. Zafir sama Tania. Ya, maaf ya, Ibu sering tertukar sejak rambutnya sama ini. Ega. Oke, dibagi dengan baik pekerjaannya. Oke, nah, ini ada Bagus, mana Gus? Ya, ini sudah dibagi ya. Ya, Agung, Mas Ali, kemudian Akmal dan Nia sebagai koordinator. Ini pekerjaannya. Oke.
Oke, ada Satria, Davi, Pandu, Rahman, Goni, Riva, dan Hati. Oke, sudah dibuka lembar. Oke, sudah tugasnya dibuka. Oke. Apa? Oh, baterainya habis. Ada kabel olot? Kelas? Ada yang membawa kabel olot? Oh, bisa pinjam kelompok berapa ini? Kelompok 2 bisa dipinjamkan. Di sini ada Rangga, Noval, Wicaksono, Irawan, sehat. Oh, sehat. Sama Arjuna sebagai guru. Bisa dibawa ke sini cukup enggak? Oke, silakan. Bisa digunakan. Sambil dibicarakan, Ibu nanti akan menentukan dengan acak kelompok yang berpresentasi, ya. Jadi siap semua, tidak ada ketentuan siapa yang mempresentasikan. Ibu akan panggil nanti kelompok yang presentasi. Disiapkan kelompoknya untuk memahami materi. Rehan dapat tugas apa, Rehan? Oh, masih belum. Tidak boleh melamun loh ya. Kamu melamunkan siapa? Sehat? Oke. Kalau ada masalah wifi bisa langsung menggunakan datanya masing-masing ya. Kalau satu kelompok, oh datanya saya tidak punya tuh paketannya. Ya, satu kelompok pasti ada yang full paketannya ya. Ada hari ini yang tidak bawa HP. Oh ada ya. Oh 2 orang. Tidak apa-apa, bisa bergabung. Ingat, Ibu akan memberi reward ini nanti
saat kalian selesai melakukan kegiatan presentasi. Yang sudah mengetik hasil jawabannya di kelompoknya masing-masing di LKPD langsung ditransfer ke grup, nanti Ibu baca di grup penilaiannya. Nah, dicek ya baterainya, jangan sampai drop, ini tinggal sedikit ini. Berapa persen itu? Cukup. Nanti persennya di sini. Ini kelompok berapa juga? Kelompok ini garis besarnya adalah produk layanan masyarakat ya, baik yang bersifat konsumtif maupun produktif. Konsumtif itu cuma untuk belanja, kalau produktif itu untuk investasi. Kelompok satu. Ini kelompok berapa ini? Kelompok 5. Sudah selesai. Wah, sudah pembagian tugas ini ya. Oke, bagus sekali nih kelompok 5 sudah bisa menyelesaikan tugasnya. Bisa dikirim ke grup ya nanti ya. Oke. Sudah dibagi, ada Ega, ada Rehan, ada Javier, ada Lisa. Oke, nanti usahakan untuk waktunya semua bisa maju ya. Oke, ini kelompok 6. Oke. Oke, sudah dibagi, ada Mia, ada Antum, ada Paulus. Siap. Saya buatkan pengetahuannya di sini ya. Materinya jangan sampai.
Ini kelompok 4. Yang teliti adalah produknya ya, produk masyarakat yang bersifat konsumtif maupun produk yang dapat layanan dari OJK. Sudah dibagi tugas produk perbandingan. Oke, sudah satu-satu bagiannya. Oke, diperhatikan, ayo. Untuk oh, 3. Kamu kok susah banget, Pandu? Ada sesuatu yang kamu pikirkan? Oh tidak. Sehat Pandu? Apa sedang puasa? Kecap ya? Oh enggak. Ada tisu, Pandu boleh ambil tisunya depan. Ini kelompok 2 ya. Materinya lihat dari KPD-nya tadi. Peran ya, titik beratnya adalah peran juga. Oke, supaya waktunya cukup untuk presentasi, tolong diperhatikan. Sudah siap semua ya? Pembagian tugas itu lihat juga sudah mantap. Setiap anggota ya kalau melamun-melamun sedikit tidak apa-apa mungkin, tapi jangan sampai ketiduran. Ada yang tidur enggak itu tadi? Nah, lihat juga kalian tidak sampai tertidur. Kalau yang tidur ya tadi malam kebanyakan obat tidur. Oke, sudah saya rekap sebentar 1 menit untuk menentukan kelompok mana yang berpresentasi. Oke, sudah cukup. Kemarin sudah ada kelompok-kelompok yang presentasi ya, beberapa kali sudah presentasi, berarti Ibu melihat harus bergilir ini untuk presentasinya ya. Kelompok 2 sudah, kelompok 4 juga sudah. Jadi Ibu mau hari ini tampil kelompok 1. Siap kelompok 1? Siap. Oke, dipersilakan untuk menyampaikan presentasinya. Silakan. Kemudian selanjutnya kelompok 2, 3, 4, 5, dan 6
Ibu minta untuk mendengarkan dengan seksama, fokus, bisa bertanya kepada kelompok presentasi. Kelompok presentasi, urutan diskusi diperhatikan, membuka, memperkenalkan, membacakan, memberikan waktu bertanya, kemudian bisa disimpulkan dan ditutup. Ya. Kelompok berikutnya, Ibu minta maju kelompok 3 ya. Ini kelompok 3 ya. Ya, jadi habis kelompok 1, kelompok 3, nanti kelompok 5 dan 6 diperhatikan waktu ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Pertama-tama kita perkenalan dulu ya teman-teman. Ya. Nama saya Nela Syakira Anggun, absen 28. Saya Isnan Maulana, absen 9. Nama saya Brilian Yanda Pratama, absen 8. Nama saya Rizky Dimas Saputra, absen 20. Nama saya Mawati Sajataria, absen 21. Nah, kami telah menganalisis peran OJK dalam melindungi konsumen jasa keuangan dari hasil literasi link dan tayangan YouTube. Akan dibacakan oleh rekan saya, nama Daniel. Silakan. Konstruksi 1. Perlindungan konsumen secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya kerugian konsumen. Hal ini dilakukan dengan cara mengembangkan peraturan perundang-undangan yang melindungi konsumen. 2. Melakukan edukasi dan literasi keuangan kepada masyarakat. Dan terakhir, melakukan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan agar memenuhi ketentuan yang berlaku. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya lagi bernama Brilian Yanda Pratama. Silakan. 2. Perlindungan konsumen secara proaktif dilakukan untuk mengatasi kerugian yang telah dialami konsumen. Hal ini dilakukan dengan cara 1. Membantu konsumen untuk menyelesaikan permasalahannya dengan lembaga jasa keuangan. 2. Memberikan ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan. Oke, selanjutnya akan saya bacakan sendiri contoh peran OJK dalam melindungi konsumen jasa keuangan. Yang pertama, OJK mengeluarkan peraturan otoritas jasa keuangan atau POJK nomor 1 POJK 07/2013 tentang perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. POJK ini mengatur tentang hak dan kewajiban konsumen jasa keuangan serta tanggung jawab lembaga jasa keuangan dalam melindungi konsumen. Yang kedua, OJK bekerja sama dengan berbagai pihak seperti lembaga swadaya, masyarakat, dan media massa untuk melakukan edukasi dan literasi keuangan kepada masyarakat. Oke, yang ketiga akan dibacakan oleh rekan saya bernama Isa Jakaria. Silakan. OJK melakukan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan untuk memastikan bahwa lembaga tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku, termasuk ketentuan tentang perlindungan konsumen. Oke, selanjutnya akan dibaca oleh rekan saya bernama Rizky Dimas Saputra. OJK juga memiliki layanan pengaduan konsumen yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang merasa dirugikan oleh lembaga jasa keuangan. Layanan ini dapat diakses melalui website OJK atau melalui kantor-kantor OJK seluruh dunia. Selanjutnya akan dibacakan oleh Daniel. OJK terus berupaya untuk meningkatkan perlindungan konsumen jasa keuangan. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat memperoleh layanan jasa keuangan yang berkualitas dan aman. Oke, dari presentasi kami, apakah dari kelompok-kelompok lain ada pertanyaan? Siap saya. Siap, Bapak. Saya kurang paham. Dari kelompok berapa ya ini? Siap, dari kelompok 2. Kelompok 2. Silakan perkenalkan namanya dari kelompok 2. Siap, saya Sandi Febri Rizkyati dari kelompok 2. Ingin bertanya, saya kurang paham sama contoh peran OJK. Bisa diulangi? Siap. Yang pertama, OJK mengeluarkan peraturan
keuangan. Yang kedua, OJK bekerjasama dengan berbagai pihak. Yang ketiga, OJK melakukan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan. Yang keempat, OJK juga memiliki layanan pengaduan konsumen yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang merasa dirugikan. Dan yang kelima, OJK terus berupaya untuk meningkatkan perlindungan konsumen jasa keuangan. Bisa diterima? Bisa, terima kasih. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan lagi? Siap, saya masih belum paham tentang. Perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Jona Wirianto. Saya dari kelompok 2. Saya masih belum paham tentang perlindungan konsumen secara preventif dan mungkin bisa dijelaskan secara ulang atau secara singkat. Siap, untuk masalah itu akan dibicarakan oleh rekan saya bersama Daniel. Satu, pelindungan konsumen secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya kerugian konsumen. Hal ini dilakukan dengan cara mengembangkan peraturan perundang-undangan yang melindungi konsumen, melakukan edukasi dan literasi keuangan kepada masyarakat, melakukan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan agar memenuhi ketentuan yang berlaku. Dua, pelindungan konsumen secara kuratif dilakukan untuk mengatasi kerugian yang telah dialami konsumen. Hal ini dilakukan dengan cara membantu konsumen untuk menyelesaikan permasalahannya dengan lembaga jasa keuangan, memberikan ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan. Bisa diterima? Bisa, terima kasih atas jawabannya. Siap. Ada lagi? Oke, waktunya cukup ya, bisa ditutup. Siap, oke. Dari sini kita dapat simpulkan bahwa OJK dapat memperlindungan konsumen secara preventif dan secara kuratif. Oke, dari presentasi kami, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk kelompok 1. Oke, jadi jangan takut ya, tadi sudah dijawab oleh kelompok 1. Ada perlindungan kalau ada masalah dalam perbankan atau lembaga non-bank. Oke, saya minta persiapan berikutnya kelompok 3. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang produk-produk layanan yang dihasilkan oleh OJK, baik yang bersifat konsumtif ataupun produktif. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Raffi Mardika Gani, absen 31. Saya Natasha Putri Agustin, absen 5. Saya Ahmad Ayu Prasetyo, absen 32. Saya Kang Harfi Sangat Kami, absen 39. Saya Muhammad Irfan Wiwi, absen 26. Jadi yang pertama di sini ada produk perbankan dan akan dijelaskan oleh Eca. Produk perbankan yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat. Produk-produk perbankan yang dihasilkan untuk layanan masyarakat antara lain simpanan, yaitu dana yang disimpan oleh masyarakat di bank, simpanan, tabungan giro, deposito, dan lainnya. Kredit, yaitu dana yang dipinjamkan oleh bank kepada masyarakat. Kredit dapat berupa kredit konsumtif, kredit produktif, dan lainnya. Jasa perbankan lainnya yaitu jasa-jasa yang ditawarkan oleh bank untuk memudahkan masyarakat dalam bertransaksi keuangan seperti jasa transfer, jasa pembayaran, jasa clearing, dan lainnya. Sebelum lanjut yang kedua, produk pasar modal dan akan dijelaskan oleh Lagi. Produk pasar modal. Produk pasar modal merupakan produk-produk yang ditawarkan oleh lembaga pasar modal, yaitu emiten, perusahaan efek, dan lembaga clearing dan penjaminan efek. Produk-produk pasar modal yang dihasilkan untuk layanan masyarakat antara lain: 1. Saham, yaitu bukti kepemilikan suatu perusahaan. 2. Obligasi,
yaitu surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah. 3. Reksadana, yaitu kumpulan dari dana masyarakat yang dikelola oleh manajer investasi untuk berinvestasi di berbagai instrumen keuangan. 4. Efek derivatif, yaitu instrumen keuangan yang nilainya diturunkan dari suatu aset dasar seperti saham, obligasi, atau indeks harga saham. Selanjutnya ada produk perasuransian, yaitu ada dua, yaitu asuransi jiwa, yaitu produk asuransi yang memberikan perlindungan kepada nasabah atas risiko kematian atau cacat tetap total. Lalu ada asuransi umum, yaitu produk asuransi yang memberikan perlindungan kepada nasabah atas berbagai risiko seperti risiko kebakaran, risiko kecelakaan, dan kesehatan. Dan selanjutnya ada produk dana pensiun dan akan dijelaskan oleh Adam. Produk dana pensiun merupakan produk-produk yang ditawarkan oleh lembaga dana pensiun, yaitu perusahaan, dana pensiun, dan dana pensiun lembaga keuangan. Produk-produk dana pensiun yang dihasilkan untuk pelayanan masyarakat antara lain: 1. Program pensiun pemberi kerja, yaitu program pensiun yang diselenggarakan oleh pemberi kerja untuk karyawannya. 2. Program pensiun perorangan, yaitu program pensiun yang diselenggarakan oleh perorangan untuk dirinya sendiri. Selanjutnya ada produk industri jasa keuangan, dijelaskan oleh Irfan. Produk industri jasa keuangan lainnya. Produk industri jasa keuangan lainnya merupakan produk-produk yang ditawarkan oleh lembaga industri jasa keuangan lainnya, seperti lembaga penjamin kredit, lembaga pembiayaan ekspor impor, dan lembaga keuangan mikro. Produk-produk industri jasa keuangan lainnya yang dihasilkan untuk pelayanan masyarakat antara lain: 1. Jaminan kredit, yaitu jaminan yang diberikan oleh lembaga penjamin kredit kepada bank untuk meminjamkan kredit kepada nasabah. 2. Fasilitas pembiayaan ekspor impor, yaitu fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh lembaga pembiayaan ekspor impor kepada eksportir dan importir. 3. Layanan keuangan mikro, yaitu layanan keuangan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah. Sudah selesai, apakah ada yang ingin bertanya? Siap saya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Rita Rupaiza dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, saya belum jelas mengenai produk pembiayaan itu apa saja dan apakah OJK ikut menanggung kerugiannya. Terima kasih. Oke, jadi bertanya tentang produk pembiayaan yang oleh OJK ya. Jadi ada 3, yaitu kredit multiguna yang berfungsi untuk membeli barang-barang rumah di dalam rumah, lalu kredit kendaraan bermotor untuk membeli motor, dan kredit kepemilikan rumah untuk membeli rumah. Dan apakah OJK menanggung ruginya? Jelas tidak, karena memang barang-barang yang dibeli adalah hak kepemilikan kita, jadi OJK tidak menanggung ruginya. Baik, terima kasih. Ada lagi? Saran saya, Silakan. perkenalkan, nama saya Muhammad Bianto dari kelompok 5. Sebutkan apa saja manfaat dari produk-produk industri keuangan. Membantu masyarakat untuk menyimpan dananya dengan aman dan mendapat keuntungan, memenuhi kebutuhannya, dan mempersiapkan untuk masa pensiun, dan membantu mengembangkan usahanya. Siap, terima kasih. Ada lagi? Tidak ada ya? Sebelumnya itu oke. Terima kasih telah mendapat perhatiannya. Kalau jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk ya, kontribusi yang bagus dari setiap kelompok. Terima kasih Anda sudah membuktikan di sini bisa bekerja sama, bisa berdemokrasi, bisa memberikan penjelasan materi, bisa memberikan semangat kritis untuk mengevaluasi dan sebagainya. Jadi
bernalar kritis, kreatif, kerjasama, demokratis. Ibu lihat cukup bagus untuk kalian kerjakan di dalam kelompok masing-masing ya. Jadi sangat bagus dipresentasikan ya. Untuk kelompok yang lain kita lihat waktunya tinggal berapa ya ini ya, tinggal 14 menit ya. Jadi 4 menit Ibu gunakan untuk memberikan gambaran di sini. Kok semuanya jadi ngantuk ya? Oke, Ibu mau menambahkan di sini supaya tidak ngantuk sebelum kesimpulan. Bisa berdiri ya, kita gerak dulu ya supaya enggak sepanon ya. Kita menirukan ini ya. Yuk kita mulai nih. Nanti yang jogetnya wah penuh semangat Ibu kasih seperti ini nanti. Dulu ini juga kayak Om. Yuk berdiri yuk. Ayo siapa yang enggak goyang ini? Terima kasih. Kalian sudah rileks sedikit ini ya. Semakin panas kelihatannya udaranya hari ini. Nah, Ibu akan menyampaikan asesmen dulu. Nah, penilaian dulu. Penilaian sikap. Tidak ada satupun Ibu menilai jelek karena hari ini sikap diskusi kalian cukup baik. Nilai pengetahuan ada beberapa yang memang tidak tahu tapi semangat untuk menganalisis soalnya. Tepuk tangan untuk penilaian pengetahuan. Dan yang terakhir penilaian keterampilan. Satu Ibu lihat sudah ditulis, laptopnya dikerjakan dengan baik, semuanya luar biasa. Di ujung ini ada cuma 5 ya orangnya. Ada yang enggak masuk ini? Oh ya, Fatih tadi, tapi semangatnya luar biasa. Thank you untuk semua kelompok. Tepuk tangan untuk semua kelompok. Ini kata-kata yang Ibu nilai
nilai adalah sudah di atas 85 nilainya. Mari kita masuk kepada materi atau penutup. Sebentar ya, supaya semuanya jadi memahami sebelum penutup. Nah, mau direfleksi. Oke, siapa kira-kira bagaimana perbedaan sebelum belajar materi tentang OJK ya ini, OJK dan setelah materi tentang OJK. Tahu OJK ya? Kira-kira siapa mau mewakili ini perbedaannya? Saya. Pandu. Siap, oke. Saya menjawab. Kita menjadi lebih yakin untuk menabung di bank dan tidak takut lagi untuk kehilangan uang karena sudah diawasi oleh pihak OJK. OJK ternyata hari ini Pandu memberi contoh, nggak perlu ragu nabung. Karena ada siapa? Ada OJK. OJK, bagus sekali. Yang kedua, bagaimana menurut kalian? Materi ini sulit dimengerti? Tidak? Udah ya? Udah ya? Semua ngerti ya? Kalau lupa OJK, ingat-ingat Oke. Nah, OJK tidak pernah mengantar penumpangnya celaka enggak ya? Pasti selamat. OJK juga begitu, yang nabung selamat. Ya, yang ketiga, apa yang kalian lakukan untuk memperbaiki hasil belajar? Olahraga literasi, kita bisa belajar melalui internet juga, dan kita bisa berliterasi dengan buku. Oke, bagus sekali. Keempat, kepada siapa kalian meminta bantuan untuk memahami pelajaran ini selain Bu Agustina? Kepada orang tua. Kepada orang tua ya. Orang tua sekarang modern, kenapa? Ya orang tua kalian bersentuhan dengan perbankan sehingga kalian punya pengalaman bagus. Berikutnya, jika kamu diberikan pilihan bintang 1 sampai 5, berapa bintang yang akan kamu berikan pada usaha yang telah kamu lakukan? Siap, saya. Oke, Mia, bintang berapa Mia? 5, karena saya sudah melakukan semaksimal mungkin. Wah, bintang 5, paling maksimal ya ini. Tepuk tangan. Kita bisa merefleksikan dengan baik kegiatan hari ini. Oke, kita lanjutkan dengan kegiatan penutup sambil dirapikan mejanya masing-masing. Tapi lembar LKPD-nya jangan lupa. Silakan kembali kepada yang masing-masing. Oke, sudah sampai pada penutup. Ya, ingat
menyampaikan materi minggu depan. Wajib supaya kalian bersiap-siap untuk pertemuan berikutnya. Jadi untuk berikutnya kita tidak membahas pasar ini. Pasar itu minggu lalu, tapi kita membahas tentang pasarnya titik-titik, yaitu pasar modal, ya, bukan pasar korong. Kita tidak perlu bahas pasar korong, tapi pasar modal. Oke, kita lanjutkan. Ini pesan penting yang Ibu catat untuk diskusi hari ini. Tidak perlu untuk khawatir menabung. Tadi sudah disampaikan oleh siapa tadi? Pandu. Ya. Melakukan kegiatan perbankan dan non perbankan tidak perlu khawatir karena ada pengawasan dan dilindungi oleh OJK. Jadi terus dilakukan menabung dan mengikuti kegiatan perbankan dan non perbankan. Terus punya semangat belajar, terus raih cita-cita, jangan takut dengan tantangan karena kalian adalah mutiara bangsa, harus digesek dan akan berkilo-kilo seperti cita-cita kalian. Nah, jadi anak-anakku, bermanfaat enggak hari ini pengetahuan kita? Oke. Sebelum berdoa, saya jadi ingat ya, kita itu mau punya jargon ya. Ya, punya jargon enggak? Ya. Oke, mungkin dipimpin oleh ketua kelas dulu jargonnya. Sebelum kita masuk kepada berdoa, ya. Silakan jargonnya dulu, kemudian nanti Ibu akan memberikan penutup, baru kita berdoa. Mari kita mengucapkan jargon kita, yaitu SMA Malam Kari, dan jawabannya adalah jaya 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 luar biasa. Dari sini, siap, jelas. Oke, mari kita mulai. SMA Malam Kari. Jaya 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 luar biasa. Luar biasa. Nanti setelah kita berdoa, baru saya sebelum berdoa ya, ingin menyampaikan terima kasih. Sebuah kesimpulan belajar di kelas 10-11. Ada kalimat yang sering dikatakan keren atau cool. Ada, saya dapati di kelas 10-11. Tepuk tangan dengan dahsyat. Nah, apa bahasa Inggrisnya? Nah, ternyata dahsyat semuanya. Sepertinya kalau sudah baca jargon jebol tembok ini. Oke. Yang ketiga, fantastis. Jadi sepertinya orang-orang kalau sudah masuk di sini nih, masuk dunia fantasi, ya. Ya, ada sedikit tegang tapi berfantasi, sehingga fantasi kalian untuk menjadi mutiara indah bangsa. Amin, semoga terwujud, ya, terwujud. Amin, bukan? Amin. Good job, happy Tuesday untuk kalian semua. Tepuk tangan. Kita untuk ketua kelas bisa dipimpin berdoa. Kalau hari ini tidak doa ulang ya, kita doa makan siang, istirahat. Karena hari ini ada yang ulang tahun, jadi kita doanya doa makan, bukan doa ulang. Jadi saya tidak ngomong siapa hari ini yang ulang tahun. Ada beberapa ternyata yang ulang tahun ini kameramen, tapi nanti malu ya. Jadi kita berdoa semuanya supaya hari-hari kita ini indah dan happy, sehat dan penuh rezeki. Oke, silakan dipimpin doa makan
kita dudukkan, kita berdoa bersama. Pimpin ketua kelas. Duduk siap. Gerak. Marilah kita sama-sama menundukkan kepala untuk mengakhiri kegiatan pada pelajaran hari ini, dan untuk yang ulang tahun semoga diberikan rezeki yang melimpah dan umur yang barokah. Marilah kita berdoa. Doa mulai. Amin. Doa selesai. Dan tempat. Siap, terima kasih. Terima kasih untuk semuanya. Happy Tuesday. Good job.